Bismillahirrahmanirrahim. Karena bulan Ramadan sebagai bulan perlombaan, kita masuk langsung ikut ajang perlombaan berat. Apalagi orang yang gak terbiasa berpuasa, langsung puasa Ramadan, Masya Allah berat. Biasanya sarapan pagi gak sarapan, kalau tengah hari lagi aus-ausnya tuh, hari pertama tuh berat banget tuh, tengah hari tuh ujiannya tuh, saking lapar dan hausnya kita yang kecoa bisa kayak kurma ajwa tuh. Masuk WC niat Repsol udah kayak sirup marjan tuh. Begitu keluar pengen belanja niat kalau Gojek udah kayak kelapa muda. Maka Bapak Ibu, mumpung belum masuk Ramadan nih, di bulan ini kita perbanyak berpuasa. Bukan hanya itu, kita perbaiki amal ibadah kita yang kemarin kurang. Kita lengkapi amal ibadah kemarin yang masih sedikit. Di bulan ini kita sudah mulai tancap gas, agar supaya apa? Di Ramadan kita menjadi orang-orang pemenang. Amin ya Rabbal. Bahkan Bapak Ibu, Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya, ya Abdullah, bagaimana engkau dengan para sahabat memasuki Ramadan? Beliau mengatakan, saya dan para sahabat tidak akan lancar masuk Ramadan sementara di dalam hati kami masih ada benci dan dengki kepada sesama. Masya Allah. Assalamualaikum. Kira-kira di hati kita udah bersih semua belum nih? Nah, maka di bulan inilah kita harus jagain. Bahkan kata Ali bin Abu Thalib, nih orang masuk Ramadan supaya amal ibadahnya nih Bapak Ibu, supaya cepat diterima, supaya kerasa nikmatnya ibadah, maka sebelum Ramadan kita harus mensolehkan diri. Supaya di Ramadan kita bisa menikmati ibadah, supaya di Ramadan kita bisa ringan dan kuat ibadah, sehingga keluar Ramadan menjadi orang-orang bertakwa. Bagaimana caranya? Di bulan ini kita harus solehkan diri. Tapi kata sahabat Ali, laula khamsa hisalin, kalaulah tidak ada 5 perkara, 5 penyakit dalam diri manusia, la saran nas kulluhum sholihin, maka pasti orang itu menjadi orang soleh. Artinya apa? Ada 5 perkara yang menghambat orang jadi orang soleh. Assalamualaikum. Ada berapa Bu? 5. Ini kita keluar dari sini, kita pegang ini, kita jagain ini, jangan sampai ada dalam diri kita. Insya Allah masuk Ramadan kita udah menjadi orang soleh semuanya. Amin. Apa 5 perkara yang menghambat kesolehan seseorang? Yang pertama, kata sahabat Ali, al-qanaatu bijahli. Imam Nawawi menambahkan fiddin. Apa itu al-qanaatu bijahli fiddin? Dia puas dengan kebodohan dalam hal agama. Lihat-lihat ibu, orang yang sudah puas dengan kebodohannya dalam hal agama, maka dia tidak akan pernah bisa jadi orang soleh. Maka dimanapun harusnya kita terus menggali ilmu, dimanapun kita terus sesungguhnya menuntut ilmu. Bukan berarti nih budaya kita kalau masuk Ramadan ada yang namanya tawakufan, majlis-majlis di mana tutup semuanya, libur menyambut Ramadan. Itu bukan berarti kita selesai menuntut ilmu. Banyak media sarana kita terus menggali ilmu, dan orang yang puas dengan kebodohannya terutama dalam agama, maka dia tidak akan pernah menjadi orang soleh. Udah nggak tahu
rukunnya sholat, dia aja nggak pernah mencari tahu apa itu rukun sholat. Udah nggak tahu perkara yang membatalkan wudhu, cuek aja, nggak pernah dia menggali ilmu, nanya sono sini, atau dia duduk hadir di majelis ilmu. Maka ketika dia udah nggak tahu dalam hal agama, nggak mau belajar, terutama perkara-perkara yang wajib mengenai ibadah-ibadah makhluk, kita harus tahu itu. Jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau belajar. Maka orang yang puas dengan kebodohannya dalam agama, naudzubillah, nggak akan jadi orang sombong. Assalamualaikum. Maka itulah kita disuruh setiap ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Setiap ada kesempatan kita disuruh menuntut ilmu. Maka ibu-ibu nih, ya, beda mau bapak lebih rajin ya menuntut ilmunya. Ibu-ibu mah kadang-kadang gimana aja juga yang paling rame ibu-ibu. Ini lihat aja tuh, lebih banyak ibu-ibunya, ya kan? Ada nenek-nenek bu, rajin banget bu menuntut ilmunya. Dia kalau setiap majelis taklim di mana juga datang. Dan hebatnya nih nenek-nenek, kalau setiap majelis taklim ada kotak amal, selalu dia sedekah. Dia niatin, ya Allah, saya pengen banget pergi haji umroh. Di mana-mana majelis taklim dia datang, nggak hanya di klasternya, di klaster beda, dia dengar dan dia bisa datang tuh nenek-nenek bawa uang, siap sedekah, dan sebelum sedekah doa pengen pergi haji. Suatu hari bu, ini karena nenek-neneknya habis ngurusin cucunya, terlambat datang buru-buru bu. Dia ke majelis taklim, lewatin jalan raya, nyebrang nggak tengok kanan kiri, ketabrak mobil Camry. Bagusnya yang nabrak ini tanggung jawab. Nenek tenang nek, jangan lapor polisi, saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, nenek itu dibilang, nek tenang nek, jangan pokoknya lapor polisi. Nenek saya obatin sampai sembuh berapapun biayanya. Tolong jangan keluarganya, jangan laporin polisi nek, saya siap bertanggung jawab. Pokoknya bahkan nenek minta apa, saya siap penuhi. Nenek maunya apa? Saya sih nggak pengen apa-apa pak, saya udah lama mimpi pengen banget pergi haji. Masya Allah nek, nenek sembuh tahun ini saya berangkatin haji. Masya Allah. Makanya bu, besok kalau ke majelis taklim nyebrang jalan, jangan tengok kanan kiri. Nggak boleh tabrak odong-odong. Nah udah. Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah lelah menuntut ilmu. Apalagi sampai punya prinsip, ya biarin saya mau bodoh, yang penting anak-anak saya pintar. Nah, salah itu. Kita harus terus mencari ilmu sampai liang lahat. Dari buayan sampai kuburan, dari ayunan sampai liang lahat. Assalamualaikum. Itu yang pertama. Apa yang pertama bu yang menghambat kesolehan seseorang? Puas dengan kebodohannya dalam hal agama. Yang kedua, kata sahabat Ali, yang menghambat kesolehan seseorang, wal hirsu ala dunia, dia rakus urusan dunia, tamak urusan dunia. Ini hati-hati nih, orang yang selalu pikirannya dunia, orientasinya dunia, nggak pernah dikaitkan dengan akhirat. Dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 5, nggak pernah puas, selalu mikirin yang belum didapat dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punya. Orang ini sulit menjadi orang yang soleh. Kenapa? Selalu berangan-angan, lupa bersyukur. Yang dilihat kenikmatan orang terus sehingga dia lupa mensyukuri kenikmatannya sendiri. Terutama ibu-ibu nih, hati-hati bu,
Bu, Assalamualaikum. Kata Rasulullah ketika Mi'raj, beliau melihat neraka isinya banyak penghuni neraka, isinya perempuan. Assalamualaikum. Dengar ini ibu nih. Kata Rasulullah, neraka kebanyakan istrinya perempuan. Kata sahabat, kenapa ya Rasul? Karena mereka kufur. Mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka kufur terhadap suaminya. Maksudnya apa? Ya, suaminya banyak memberikan kebaikan-kebaikan, tapi begitu suaminya melakukan satu kesalahan, kebaikannya hilang semuanya, kejelekannya disebutkan semuanya, dari A sampai Z, keluar caci maki, kebun binatang, keluar semuanya, dan seolah laki-laki gak pernah berbuat baik terhadap istrinya. Nah, Assalamualaikum. Kata Rasul, perempuan seperti ini yang suka caci maki suaminya, yang tidak pernah bersyukur atas kebaikan suaminya dan tidak taat pada suaminya, jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak bisa. Assalamualaikum. Tapi bapak juga begitu. Kata Rasul, ma'akroman nisa illa karim, wa ma'ahadahunna illa laim. Tidaklah lelaki yang mulia kecuali dia memuliakan wanitanya, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia menghina istrinya. Assalamualaikum. Maka bapak harus juga ngerti, kadang-kadang yang namanya istri ini kan dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah menghadapi Ramadan. Perempuan itu Pak harus sadar, kadang masalah kecil bawaannya pengen diomongin aja. Yang kecil ini justru merembet kemana-mana, akhirnya membuat retak, tidak harmonis, bahkan terancam perpisahan. Kalau bapak-bapak Bu, masalah berat kayak apapun lebih baik ditanggung dan dipikirin sendiri, dicari solusinya sendiri. Lebih banyak diamnya laki-laki kalau ada masalah. Perempuan masalah dikit langsung meledak kayak petasan mercon. Assalamualaikum. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul, perempuan yang bisa jaga kedua rahangnya dan kedua pahanya, artinya kehormatan, kemaluannya dan mulutnya dia bisa jaga, maka aku menjamin surga baginya. Masya Allah. Assalamualaikum. Tapi bapak juga harus sadar, perempuan yang begitu ngomong terus, laki-laki kan banyakkan diemnya, iya kan? Maka menurut survei laki-laki bicara 7.000 kata sehari, perempuan sehari semalam 20.000 kata. Maka ibu-ibu nggak usah keki kalau WA suaminya panjang banget, dijawab sama suaminya ya. Nggak usah keki, suami emang begitu karakternya, di mana-mana sama, bukan suami ibu doang, suami yang lain juga begitu. Ustaz juga begitu, sama saya juga. Kadang-kadang istri saya kesal juga, udah WA panjang banget, jawabnya cuma yego atau gitu. Maka suami juga sadar kewajiban dan banyak kewajiban kita dibebankan ke istri, tanggung jawab istri 24 jam. Maka kalau suami pulang istri bukan cemberut, sabar Pak. Suami pulang kerja udah diomelin atasan, di jalanan sumpah banyak masalah, pulang ke rumah istri marah-marah, sabar Pak. Pulang ke rumah istri ngomel-ngomel, diam aja Pak. Semakin ngomel istri, diam aja Pak. Diam itu emas. Maka kalau istri minta emas, diam aja Pak, diam. Assalamualaikum. Maka pasangan suami istri agar cukup harmonis,
hendaknya saling hormat, menghormati, menghargai, dan yang paling penting jaga aib suami, jaga aib istri. Dosa besar kalau ada suami membuka aib istrinya, pun sebaliknya dosa besar kalau ada istri membuka aib suaminya kepada orang lain, kecuali dalam rangka meminta fatwa, kecuali hal-hal tertentu ya, ingin minta nasihat kepada orang yang dipercaya. Kenapa? Ada riwayatnya. Suatu hari kata Sayyidah Aisyah, qalat Hindun Ummu Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun Ummu Muawiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Sesungguhnya Abu Sufyan suamiku pelitnya luar biasa ya Rasul. Terus, fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran. Apakah boleh aku kuntit uangnya dikit ya Rasul, secara sembunyi-sembunyi? Boleh gak aku ambil uangnya secara sembunyi-sembunyi? Suamiku pelitnya luar biasa ya Rasul. Kata Rasul, qala, beliau menjawab, khudhi anti wa banuki ma yakfihi bil ma'ruf. Kamu boleh ambil untukmu dan anak-anakmu secukupnya secara makruf, secara baik. Jadi bukan berarti boleh seenaknya, bukan berarti dompet suami boleh diperiksa terus, bukan berarti ibu seorang istri boleh menggunakan uang suami sembarangan dan seenaknya, tidak boleh. Bahkan istri yang baik tidak akan berani tanpa izin suaminya membuka dompet suami. Assalamualaikum. Bu, kalau belum dikasih ke ibu berarti itu belum milik ibu. Nih ibu nih lagi nyuci celana lepis suaminya, lagi asik nyuci sambil selawat, nongol uang 100.000. Kira-kira ngomong gak sama suami? Nah itu duit suami. Ngomongnya udah beli bakso baru ngomong. Ya kenapa? Tadi di celana ada duit 100.000. Mana? Habis beli bakso. Itu mah sama aja bu, sama orang yang lewat pekarangan rumah orang mangganya matang, orang yang pulang kampung. Pak Budi, kenapa? Ini mangga matang. Iya, lu mau ambil aja deh. Ya makasih ya Pak Budi. Biar dia juga yang jawab, dia nanya dia jawab. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia memang senantiasa bersalah, suka hilaf, suka melakukan kesalahan. Kita semuanya pernah salah. Jangankan kita, Nabi Adam pernah bermaksiat memakan buah terang. Nabi Yunus berdakwah 33 tahun, gak sabar, pengikutnya 3 orang. Beliau keluar dari kaumnya sehingga diingatkan oleh Allah masuk ke dalam perut ikan. Nabi Musa gak sengaja membunuh orang, mukul kekencengan langsung mati. Tapi mereka semua bertobat kepada Allah. Maka kata Rasul, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Nih Bapak Ibu
Kita semua punya aib masing-masing, benar gak? Betul gak? Kok ketawa? Kenapa itu ketawa? Benar. Orang alim yang Bapak Ibu kenal hari ini pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat. Sesuci apapun manusia, bahkan Nabi tadi itu pernah berbuat maksiat. Tapi ketika dia berbuat maksiat, langsung sadar, langsung tobat, langsung minta ampun kepada Allah. Maka aib-aib kita nih, pernah kesalahan-kesalahan kita jangan didiamin aja, langsung minta ampun kepada Allah. Kalau kita salah sama orang, minta maaf dulu ke orang, baru kita minta ampun kepada Allah. Kalau cuma kesalahan kita pada Allah, minta ampun pada Allah. Nggak perlu kita ungkapkan kesalahannya kepada banyak orang. Justru malah nggak boleh. Apalagi bangga berbuat kesalahan, diumumkan, pasang di medsos. Sekarang mohon maaf nih, banyak perempuan yang nggak sadar melakukan maksiat, bahkan diekspos di medsos, di TikTok, di snack. Masya Allah, itu perempuan banyak menyebar aurat. Ini orang saya bilang kan gitu ada kan? Yang saya bilang. Sekarang enak aja tuh perempuan tuh umbar-umbar aurat, dia merasa nggak dosa, merasa itu bukan maksiat. Hati-hati orang seperti ini, kalau Allah sudah buka semua aibnya. Jangan merasa aman berbuat maksiat, tenang, aman, nggak ada masalah. Itu Allah masih sayang sama itu. Allah masih kasih kesempatan kita bertobat tuh. Jangan sampai datang murka Allah. Kita bisa duduk di sini karena aib kita ditutupin Allah, betul nggak? Mungkin Bapak Ibu, kalau Allah tidak tutupin aib saya nggak berani duduk, apalagi bicara di depan ibu. Kemuliaan kita, kedudukan kita, kehormatan kita, kebaikan kita dalam pandangan orang itu karena Allah tutupi aib-aib kita. Karena itu banyak bertobat, banyak minta ampun kepada Allah, banyak berbuat kebaikan. Supaya apa? Kesalahan, aib-aib kita tertutup. Kata Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Banyak dirikanlah sholat di penghujung 2 hari dan di permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan menghapus kejelekan-kejelekan. Kebaikan dan ketaatan itu menghilangkan segala kekurangan dan kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pun termasuk urusan dunia, hati-hati. Walaupun perempuan yang katanya matre, tetap matre itu terukur. Jangan sampai memaksakan suami pengen itu, pengen ini. Akhirnya suami gelap mata. Yang kerja di kantor dia korupsi, yang jadi pejabat dia korupsi, yang jadi pegawai dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang haram, yang penting dapat duit untuk memenuhi istrinya terutama. Assalamualaikum. Harusnya istri menjadi benteng terakhir bu, urusan kehalalan istri suami. Kalau ibu suaminya sebulan gaji 5 juta, tahu-tahu bawa uang 100 juta, tanya, jangan langsung ditelan aja. Pak, kenapa? Ini uang banyak banget Pak, dari mana? Udah pakai aja bu. Enggak, Bapak kan gaji 5 juta, kok ini bawa uang 100 juta, dari mana Pak? Pakai aja sih. Dari mana Pak? Udah cerewet banget, pakai aja. Enggak Pak, saya belum pakai uang ini. Kalau Bapak nggak kasih tahu dari mana uang ini. Iya, itu uang boleh tipu orang bu. Ya Allah Pak, Bapak tega ngasih makan saya, ngasih anak kita yang polos uang dari haram Pak. Aku nggak sudi Pak, bawa pergi lagi uang ini. Aku tidak terima Pak.
Masya Allah, ada perempuan yang gitu ada? Hah? Kalau ada lagi boleh saya pengen nambah lagi tuh perempuan itu. Yang ada bawa uang suami 200 juta. Waduh Pak, banyak banget. Dari mana nih Pak? Udah pakai aja. Enggak Pak, dari mana? Saya pengen tahu Pak. Iya itu dari menang judi. Lah kurang segini mah Pak, kalau begini mah hancur kalau urusan itu. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, seorang ibu benteng terakhir yang menjaga rezeki suami halal atau haram. Bukan malah suami disuruh kerja, disuruh nyari duit apa aja, mau halal mau haram, yang penting banyak duit. Hati-hati kan. Walaupun kita tahu bapak perempuan kalau udah urusan uang, Masya Allah, matre. Ya Bu, Ibu matre Bu ya? Matre nggak Bu? Ya matre harus. Kenapa? Semuanya pakai uang, ngurusin anak pakai duit, betul nggak? Ibadah aja kita pakai duit, benar nggak? Nutup aurat nih pakai duit nggak? Pakai duit. Makanya ibu-ibu bapak yang penting duit. Nggak apa-apa bapak pulang pagi, yang penting bawa banyak duit. Bapak 3 hari aja nggak pulang, yang penting sebelum berangkat nitip banyak duit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa suaminya jelek hitam buruk, yang penting banyak duit. Nggak apa-apa suaminya kawin lagi, yang penting banyak duit. Yang itu mah enggak ya. Assalamualaikum. Kenapa ini rakus dunia bisa menghambat kesolehan seseorang? Karena biasanya orang yang rakus dunia, dia tumbuh benih-benih penyakit hati yang namanya dengki, iri, dan tomat. Kalau udah dengki dan iri, bukan hanya rumah tangga yang hancur, bertetangga juga yang rusak. Kenapa? Dia nggak senang melihat orang senang. Kebalikannya dia malah senang melihat orang susah. Dan jadi susah melihat orang senang. Itu dengki bahaya. Bisa stres, bisa penyakit, bisa menjadi penyakit kronis. Bagaimana nggak jadi penyakit? Tuh tetangga beli kulkas, dia yang beli salonpas. Tetangga beli kulkas, dia beli salonpas, pusing. Tetangga makan ikan, dia yang ketulangan. Tetangga naik jabatan, darah tingginya yang naik. Tetangga usahanya sukses, asam lambung kumat. Tetangga beli motor, masuk ke rumah sakit, dijenguk sama ibu-ibu. Ada menes mulutnya, jem. Kenapa? Tetanggamu yang kemarin beli motor sekarang beli mobil Alphard lo, jem, kelepek, mampus. Assalamualaikum. Maka hindari daripada rakus dunia. Yakinlah ibu-ibu, harta kita, rezeki kita masing-masing udah dijamin oleh Allah. Nggak ada ceritanya rezeki yang tertukar, nggak ada. Kalau emang itu rezeki kita, orang menghalangi kayak apapun, rezeki datang. Makanya sebetulnya rezeki nggak ada kaitan langsung dengan kerja, Bu. Ikhtiar itu ibadah, jangan salah. Jangan kemudian kita ikhtiar, kita kerja nuntut rizki dari Allah, keliru. Ikhtiar, usaha itu adalah ibadah. Urusan rezeki Allah, masing-masing kita udah diatur rezekinya. Kita mau rezeki, mau kerja siang malam, kalau emang rezekinya segitu. Banyak orang buka kafe, buka warung siang malam, tapi rezekinya segitu aja. Maka nggak perlu kita kerja siang malam banting tulang, lupa ngaji, lupa sholat, lupa ibadah. Nggak usah. Kerja kita gugurkan kewajiban, kita kerja niatkan ibadah. Kalau kita ibadah Allah senang, gampang urusan dunia. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena rezeki kita udah diatur dan dijamin. Nggak ada ceritanya ketukar. Nggak ada kita mau halangi rezeki orang kaya banget, kita serung rumahnya dari mana-mana gitu. Kita provokasi, kita fitnah segala macam. Kalau emang rezeki kita, emang rezeki dia datang, ibu halangi kayak apa? Sebaliknya, kalau bukan rezeki kita kerja mati-matian seapapun, udah di depan mata, rezeki itu nggak sampai kita. Kemarin jamaah saya, jamaah umroh saya, belanja di lapak kaki 5. Kalau kaki 5 kan Bu, itu lapak nggak resmi, ya kan? Tempo-tempo diusirin askar, kadang-kadang ditangkap oleh askar, maka kaki 5 itu pindah-pindah tempatnya. Nah, jamaah saya suami istri belanja di situ, tiba-tiba ada razia, kabur semuanya, dompetnya ketinggalan, isinya uang 8 juta, HP, ya, dan lain sebagainya. Lapor ke saya, Ustaz, dompet saya ketinggalan Ustaz. Ada duitnya? Ada Ustaz. Berapa? 8 juta, ada HP segala macam. Di mana ketinggalannya? Saya lagi belanja Pak Ustaz. Oh, kalau lagi belanja, insya Allah ada. Belanjanya di mana? Di kaki 5 Pak Ustaz. Waduh, berat juga nih. Kalau Bapak Ibu belanja di toko ketinggalan, insya Allah ada. Pasti disimpan sama pemilik toko. Tapi kalau di kaki 5 mau kemana kita cari? Kamu udah ke sana lagi? Udah Pak Ustaz. Terus pedagangnya udah beda. Iya, karena beda-beda. Tapi saya kuatkan dia. Bu, kalau emang rezeki ibu, insya Allah balik lagi. Secara logika udah sulit balik. Tapi kalau emang rezeki ibu, dia balik lagi. Udah tenang, ikhlasin aja. Kalau emang nggak balik, itu bukan rezeki. Cuma lewat ibu jadi rezeki orang. Ternyata benar. Besok malamnya ada yang datang ke hotel, ada yang namanya ini gak. Oh, ini menjamaah kita. Datang. Oh, ini tasnya ketinggalan. Akhirnya dipanggil orangnya, diperiksa, nggak ada yang hilang, 1 rupiah pun, 1 real pun, utuh barangnya. Besok malamnya kembali. Saya bilang masih rezeki kamu. Masya Allah. Assalamualaikum. Maka kalau rezeki kita udah dijamin semuanya, ngapain kita sebut kanan kiri? Ngapain suruh suami nyari harta yang haram? Karena kita nyari yang haram dapat 100 juta, yang halal pun dapat 100 juta. Yang halal berkah, yang haram laknat. Assalamualaikum. Yang ketiga, yang pertama apa Bu tadi Bu? Yang menghalangi seseorang? Puas dengan kebodohan dalam hal agama. Yang kedua, rakus urusan dunia. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Wasyuhu bil fadli, pelit dengan karunia yang sudah diberikan, pelit dengan kelebihan yang dia punya. Assalamualaikum. Yang hati-hati ibu nih. Kadang-kadang karena kita udah merasa usaha, udah merasa kerja keras, dapat harta, kita nggak mau nolong orang lain. Orang lain minta bantuan, kita nggak mau tolong. Orang lain minta sumbangan, kita nggak mau. Enak aja lu minta, cari duitnya susah. Enak lu gampang, ngemis-ngemis. Nah, hati-hati. Lupa kita bahwa semua karunia itu diberikan oleh Allah. Dalam harta kita ada hak orang lain. Ini kadang-kadang kita udah terkooptasi dengan peribahasa yang salah situ. Dari SD kita udah diajarin hemat pangkal kaya. Ini sesat nih Bu, jangan dipakai nih Bu. Seumur hidup jangan dipakai. Hemat pangkal kaya, nggak ada ceritanya. Yang ada hemat pangkal pelit, pedih, korek, pantat kuning, buntut kasiran, ampas kopi diminum lagi. Murah. Harusnya prinsip ampas kopi diminum kan udah parah itu pelitnya itu. Harusnya prinsip kita orang beriman, sedekah pangkal kaya. Bikin tuh baliho di rumahnya, pasang sedekah pangkal kaya. Supaya apa? Keluarga kita termotivasi untuk sedekah terus.
Kenapa? Mana nakosok min malin sedekah. Nggak ada ceritanya orang yang sedekah bangkrut. Pernah nggak dengar? Sekarang Bu Tuti bangkrut ya usahanya. Emang kenapa? Lah dia rajin banget sedekahnya, mampus tuh. Pernah dengar itu? Pernah? Ada. Yang ada sekarang Pak Umar sukses. Kenapa emang? Pantes dia banget sedekahnya rajin tuh. Assalamualaikum. Ada Bu Tuti, ada Bu Tuti. Bu, ini Bu pegang ya, Bapak Ibu juga pegang, camkan baik-baik. Hadis Rasul saya bacakan nanti. Kata Rasul, seandainya ada yang datang ke rumah kalian meminta bantuan, maka berilah dia bantuan meskipun yang meminta bantuan berada di atas kuda jantan. Itu artinya apa bahasa kitanya? Kalau orang minta sumbangan, meskipun gak pantas dia minta sumbangan, ke rumah kita bawa apa? Minta duit ke kita, kasih kalau kita ada. Kenapa? Boleh jadi itu malaikat yang dikirim oleh Allah. Siapa yang menggerakkan orang itu datang ke rumah kita? Kecuali Allah. Siapa yang punya kuasa membolak-balikkan hati jiwa seseorang? Kecuali Allah. Tidaklah dia datang kepada rumah kita minta tolong kepada kita kecuali itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka apalagi jangan sampai dicaci maki orang yang minta sumbangan ke rumah kita. Kalau nggak ada, katakan yang baik. Kalau ada, kasih Bu. Ya. Kalau nggak bisa banyak, secukupnya. Kalau nggak secukupnya nggak bisa, sekedarnya kasih. Yang penting dia pulang jangan sampai kecewa. Rasulullah, siapapun yang datang ke beliau pulang nggak pernah kecewa. Siapapun yang minta tolong ke Rasul pulang tidak dengan tangan hampa. Maka biasakan kita begitu. Ya. Tapi besok jangan ada yang datang ke rumah saya minta beli motor. Assalamualaikum. Maka hindari sifat bakhil. Biasakan kita dermawan kepada orang lain. Semakin kita membantu orang, semakin diri kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah semakin buka kita kemudahan, keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wariya fil amal. Jangan jadi orang riya dalam beramal. Mau beramal kalau banyak orang doang. Mau sholat ke masjid kalau lagi ada banyak orang. Mau sedekah kalau dipuji. Jangan sampai kita beramal berbuat kebaikan karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, karena ingin diangkat oleh orang lain. Apalagi kita jangan pernah sekali-kali berbuat baik kepada orang tersebut kita mengharapkan kebaikannya, gak usah. Dan kita juga jangan mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih dari orang yang kita telah tolong. Gak perlu, cukup Allah. Cukup kita minta balasan kepada Allah. Lakukan kebaikan apapun, ketaatan, ibadah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Minta balasan kepada Allah, jangan minta kepada manusia, dan jangan minta hormatan dari manusia, dan jangan berbuat apapun kita pengen dipuji atau dihormati orang. Tetapi sebaliknya, kita takut melakukan kebaikan, takut dipuji orang, akhirnya nggak melakukan kebaikan, itu juga lihat. Hati-hati nih. Ini ibu-ibu biasanya di majlis nih sedekah, ada kotak amal sedekah. Tahu-tahu ada seseorang yang ibu hindari gitu ya. Ini orang lemes banget nih. Kalau dia ada di sini ntar gua sedekah pasti dibilang pencitraan. Aku nggak sedekah aja. Ibu nggak sedekah gara-gara takut dibilang dia, gara-gara takut dibilang orang sesuatu, jadinya nggak jadi sedekah padahal biasanya sedekah itu adalah dia. Bapak masuk ke masjid nih, biasanya tahiyatul masjid, tahu banyak orang, malu, takut dibilang alim, takut dibilang sok suci, saya nggak jadi sholat tahiyatul masjid, langsung duduk aja. Itu juga dia, hati-hati.
tidak melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan karena takut dipuji orang, takut dianggap orang lain, maka itu adalah berbuatlah kebaikan, ketaatan dimanapun ada orang, gak ada orang, berbuat saja kebaikan. Urusan hati kita Allah yang menentukan. Insya. Assalamualaikum. Yang terakhir, wal ijabu birrahi, jangan bangga diri, sombong, ujub. Ini hati-hati nih. Ujub, sombong ini penyakit nomor 1 yang dilakukan penduduk langit dan penduduk bumi. Siapa penduduk langit? Iblis. Gara-gara terlaknat, terusir dari surga sampai sekarang terangat. Kenapa? Sombong, bangga diri, ujub. Kenapa? Ketika diperintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Kata Allah, kenapa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari Adam ya Rabb. Aku engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Ya tanah, masa api hormat sama tanah? Enggak. Ada sombong, ujub di situ dan ada dengki di situ. Nah, maka orang yang sombong, dengki itu bisa menghapus kebaikannya, bahkan tidak akan masuk surga seseorang selama dalam dirinya ada sombong meskipun sebesar danau. Ibu lagi sombong mati, belum sempat tobat, belum sempat minta ampun, lagi sombong-sombongnya mati, nggak bisa masuk surga. Maka ketika kita ada ujub, ada sombong, segera istighfar pada Allah, minta ampun. Jangan sekali-kali ada diri kita dalam sombong. Sombong pakaian Allah, kita hambanya gak pantas dan gak berhak memakai pakaian sombong. Apa sih yang disombongin Bapak Ibu? Kita dari janin lahir sampai mati dibantu orang kok, benar nggak? Kita brojol lahir dibantu orang, mandi kita dimandiin, makan kita disuapin, jalan kita diajarin orang, bicara kita mendengar belajar dari orang juga, sekolah kita diajarin orang, dapat ilmu dari orang, dapat rezeki juga dari orang. Kita bisa makan karena orang lain, kita punya jabatan dari orang lain, dihormati karena ada orang lain, kita dianggap kaya karena ada orang lain, kita dapat sesuatu itu dari orang lain. Sampai kita mati juga dibantu orang lain, dikafani orang lain, dimandiin orang lain, dikuburin orang lain. Dari lahir sampai mati kita dibantu orang lain. Terus apa yang disombongin? Apalagi sampai gak mau kenal sama tetangga, sok merasa paling mulia, merasa, apalagi sampai merendahkan orang lain. Gak ada ceritanya. Kemuliaan seseorang adalah ketakwaan, bukan dari jabatan, dari kemewahannya, bukan dari hartanya, takwanya. Kalau urusan dunia nggak ada yang patut disombongkan. Assalamualaikum. Maka ini 5 ini dijaga. Kalau 5 ini nggak ada dalam diri seseorang, insya Allah kita semua jadi orang-orang yang soleh. Kalau jadi orang yang soleh, maka kita otomatis jadi orang-orang bertakwa. Kalau jadi orang bertakwa, otomatis kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.